Dalam salah satu hadis Nabi yang lain itu disebutkan bahwa arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 yang masuk kategori adalah kebahagiaan. Ya, ada 4 yang masuk kategori kebahagiaan. Yang pertama, dia mempunyai istri yang salihah. Jadi kalau kita mempunyai pasangan, demikian juga ibu-ibu punya pasangan suami yang baik-baik, yang saleh, dan makanya saleh itu baik, salehah, perempuan yang baik. Nah sekarang bagaimana ini kriteria yang baik? Kriteria yang baik itu adalah mereka yang tahu tentang di mana kewajibannya, kemudian mengetahui juga apa haknya. Jadi setiap kita dalam hubungan suami istri misalnya, itu tidak lepas daripada ada haknya dan ada kewajiban. Seorang suami punya kewajiban kepada istrinya, di samping juga dia punya hak. Sebaliknya istri juga punya kewajiban, di samping juga dia punya hak. Nah secara singkat seperti ini. Apa kewajibannya suami? Ini biasa dijelaskan oleh para ulama kita bahwa kewajiban suami itu yang pertama, ayyaf'amaha, hendaklah dia memberikan makan istri dan keluarganya sebagaimana dia mampu. Jadi hendaklah dia mencari nafkah. Mencari nafkah lagi ada ketentuannya. Ya kalau misalnya bagi mereka atau ulama-ulama kita yang banyak membicarakan terkait dengan halal thayyibah, maka untuk mencari nafkah itu tidak boleh terlepas daripada halal dan thayyibah. Jadi kewajiban seorang suami mencari nafkah untuk istri dan keluarga atau memberikan makan sebagaimana dia. Yang kedua, membelikan pakaian. Itu kewajiban kita bapak-bapak. Sehingga pernah disampaikan oleh Dr. K. Haji Abdullah Amri, biasanya bahwa kalau laki-laki punya pakaian, hari ini dia ke pengantin, besok dia ke pengantin, ini ganti pakaiannya tidak banyak. Atau kalau bisa dikatakan kalau laki-laki cuma 4 pakaiannya, perempuan itu 4 lemari. Sehingga kalau perempuan ke pesta, itu tidak sama itu dengan kita laki-laki, Pak. Kalau laki-laki ke pesta hari ini dia pakai, besok ada pengantin, kasih ke jasnya dia pakai, lusa itu kunci. Tapi kalau perempuan hari ini dia pakai, besok pasti dia lagi. Sehingga ini juga ada anggaran yang mesti disiapkan oleh laki-laki untuk memberikan pakaian bagi keluarga. Berikutnya, tidak boleh menjelek-jelekkan istri. Jadi sejelek dan seburuk apapun kelakuan perbuatan keluarga kita, sebaiknya itu jangan diungkap, jangan diumbar, jangan disebarkan, jangan diinformasikan. Karena menyampaikan kekurangan istri atau suami sama di kalau kita menyampaikan kekurangan diri kita sendiri. Nah, berikutnya bahwa seorang suami tidak boleh dengan tangan memukul. Kalau dengan tangan memberi boleh. Nah, sekarang ini ada lagi namanya Undang-Undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau misalnya ada bapak-bapak, jadi suami yang baik itu adalah suami yang lembut, beramah, penyayang. Yang jadi masalah, sebagian juga banyak berkasus di pengadilan, banyak berkasus sampai di kepolisian karena istrinya itu bengkel-bengkel, bingung memalukan, bahkan rokok begini, dan yang parah. Sehingga kalau ini dilakukan oleh istri tahu jalurnya kemana dia harus
Misalnya sehabis itu dia melapor, dia pergi visum di rumah sakit, di dokter, lalu kemudian dia laporkan ke polisi, maka laki-laki ini bisa jadi dihukum, bisa jadi dia disel, bisa jadi dia di penjara. Ini banyak sekali kasus. Yang berikutnya lagi, kalau ingin baku bombe dengan keluarga tak cukup dalam rumah, ya cukup dalam rumah. Nah, itulah sebabnya ada berbagai registrasi baca pernah menyampaikan kenapa dalam Al-Quran dikatakan mawaddah warahmah. Mungkin sering kita dengarkan bahwa ternyata mawaddah warahmah itu dalam suami istri katanya memang yang paling cepat bertengkarnya itu adalah pasangan suami istri. Tetapi yang paling cepat damainya juga suami istri. Mungkin ada antara kita yang pagi hari bertengkar, sebentar sore itu bisa ada aman. Tapi coba bertengkar tengah-tengah. Baik, kalau kita bertengkar hari ini, upah nasi bulan apa carikan? Bagus kalau tidak seumur hidup. Nah, itu nomornya kita ada. Jadi, terkait dengan kebahagiaan itu ada kebahagiaan. Nah, kemudian, jadi terkait dengan kebahagiaan ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa antakuna zaujatu salihah. Kalau dia memberi